Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjut untuk kasus 2.3, yaitu kita masuk ke proses separasi. Jadi kita akan mensimulasikan proses separasi liquid dan gas menggunakan unit operasi separator dalam keadaan steady state. Dan fluid package yang kita gunakan adalah tank Robinson dengan kondisi umpan seperti ini. Jadi temperatur masuk di feed itu adalah 70 derajat Celcius. Kemudian pressure-nya 2000 kilopascal dan juga molar flow-nya 100 kg mol per jam. Kemudian bahan yang kita pakai adalah etan, propan, ibutan, N-butan, I-pentan, dan N-pentan dengan masing-masing komposisinya pada feed. Kemudian pada flow sheet-nya kita akan buat seperti ini. Jadi ada feed, kemudian masuk ke V1, pap 1, kemudian akan dikeluarkan menjadi V1 out, baru masuk ke separator. Di separator ini nanti akan terpisah antara vapor dan juga liquid. Vapor kemudian diumpankan ke pulp 2, keran kedua, dan dikeluarkan menjadi V2 out. Kemudian pada liquid akan dipompakan menggunakan P100 dan menjadi P out dan diumpankan ke pulp 3 dan menjadi P3 out. Untuk desain separator, pulp, dan pompanya, kita lihat di sini untuk separator sendiri pressure-nya itu 500 kilopascal, liquid levelnya 50%, geometrinya silinder, dan orientasinya vertikal. Kemudian untuk part 1, 2, dan 3, delta P-nya adalah 1500, 200, dan 200. Untuk pompa, delta P-nya 200 kilo Pascal. Untuk itu, kita langsung masuk ke Aspen HYSYS dan klik New. Kemudian kita akan memilih bahan sesuai yang ada di modul, yaitu etan, propan, ibutan, N-butan, I-pentan, N-pentan. Klik Add. Kemudian kita lihat di sini tadi ada etan propan, etan, kemudian etan propan, ibutan, N-butan, I-pentan, N-pentan. Ini bisa kita select atau pilih sekaligus, kemudian klik Add. Kita lihat apakah sudah sama etan propan, I-butan, N-butan, I-pentan, N-pentan. I-butan, N-butan, I-pentan, N-pentan. Oke. Kemudian di fluid package kita akan pilih tank Robinson. Kemudian kalau statusnya sudah oke, kita akan masuk ke simulasi. Di simulasi ini kita akan masukkan process seperti ini. Jadi ada pulp, kemudian separator, pulp, pompa, dan pulp lagi. Jadi kita masukkan pulp terlebih dahulu. Kemudian separator itu ada di kolom. Kita cari separator. Oke, mungkin di common ya. Ya, ini ada separator. Kita pilih separator, kemudian di atas ini ada pulp lagi untuk vapor. Kemudian di bawah kita masukkan pompa untuk memompa liquid dan pulp sebagai uh, perubah tekanan untuk uh, produk liquidnya. Di pulp 1 ini kita masukkan datanya, kita bikin jadi V1. Inletnya kita namakan feed dan outletnya adalah V1 out. Nah, kemudian di worksheet kita masukkan kondisi umpan itu 70 derajat Celcius, 2000 kPa, kemudian 100 kg mol jam. Kita lihat satunya sudah sama. Di sini kita tinggal masukkan informasi untuk feed, kemudian di desain, kemudian parameter, kita masukkan data delta P dari pulp 1 yaitu 1500.
Kemudian di worksheet kembali lagi kita lihat komposisinya di sini kita belum masukkan. Yang kita bisa masukkan ini lewat sini ya, fit, klik dua kali di fit, kemudian masuk ke komposisi, kemudian kita edit, yang kita bisa masukkan komposisi dari masing-masing bahan sesuai yang ada di modul. Ya, totalnya sudah satu, tidak perlu kita normalize, dan klik OK. Maka sekarang statusnya sudah OK untuk material di feed, kemudian di vis atau out juga sudah oke. Karena kita sudah masukkan nilai delta P pada part 1 tadi. Dan di separator kita masukkan inletnya itu adalah P1 out, kemudian P vapor outlet kita namakan pulp, liquid outlet kita namakan leak. Kemudian kalau kita lihat di modul di sini desain untuk pressure separator itu pressernya 500 kPa, liquid levelnya 50%, silinder dan vertikal. Kalau kita lihat di parameter di sini eh, liquid level sudah 50%. Kalau kita lihat di rating vertikal flat cylinder. Yang eh, mungkin ini bisa kita masukkan 500 kPa ya, 500 kPa untuk pressernya. Kemudian close ini tekan, kita naikkan ya. Kemudian di bagian sini papornya belum terdeteksi ya. Jadi kalau kita lihat di worksheet, di paper, di sini eh, kita lihat temperaturnya belum ada. Jadi kalau kita lihat di modul, di sini bahwa oke, kita harus masukkan P2 terlebih dahulu. Jadi kita masukkan parameter di worksheet, sorry, di design connection dulu. Kemudian kita masukkan P2. Inletnya adalah vapor, kemudian outletnya itu adalah P2 out. Delta P-nya adalah untuk P2 itu 200 kPa. 200 kPa. Oke, mungkin ini kita tidak usah masukkan 500 kPa tadi ya di desain, kemudian parameter, kita delete saja. Sudah ini. Oke, delta P-nya kita pasang 0 untuk separator, power outletnya 0. Kemudian di P2 kalau kita lihat di sini delta P-nya 200 kPa. Di worksheet kita lihat sudah terdefine, statusnya sudah oke. Di V2 out kalau kita lihat sini fasenya 100% vapor, kemudian temperaturnya sekian, pressure-nya sekian, karena ada delta P 200 kPa tadi. Kemudian pada komposisinya kalau kita lihat di bagian stream vapor ini terdapat 22% etan, 30% propan, 18% butan, 22% N-butan, kemudian sisanya adalah pentan. Dan pada pompa, kita masukkan inletnya itu adalah outlet liquid. Kita masukkan liquid, kemudian outletnya ini P1 out, pompa. Kemudian energinya kita tuliskan key pump. Kemudian di parameter untuk delta P-nya kita masukkan 200 kPa. So, di delta P 200 kPa. Maka sekarang statusnya sudah oke. Tinggal kita masukkan P1 out ini masuk ke pulp yang ketiga. Ini kita ganti namanya menjadi P3, kemudian inletnya ini adalah P1 out, inletnya kita beri nama P3 out. Dan delta P dari pulp 3 ini adalah 200 kPa, masukkan delta P-nya 200 kPa, maka sekarang sudah hit. Ya.
lakukan simulasi untuk kasus 2.3 itu sudah selesai. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat material stream untuk masing-masing, itu kita bisa menggunakan table, klik kanan, kemudian add workbook table, kemudian material stream. Ya, kita lihat di feed, ini sama seperti yang di modul, sama seperti yang kita masukkan di modul. Kemudian di P1 out ini ada perbedaan temperatur dan juga pressure, karena pressure-nya sangat drop sekali 1.500 kPa. Oleh karena itu apa temperaturnya ini juga berkurang sangat jauh. Kemudian pada separator masuk P1 out dan keluar pulp dan liquid. Di sini kita lihat di pulp ini 100%-nya fase gas, kemudian temperatur sama, pressure sama, kemudian molar flow-nya itu hanya 34 kg mol per jam yang masuk ke vapor, sedangkan sisanya ini akan masuk ke liquid. Ya, di liquid, temperatur dan pressure-nya juga sama. Di P2 out di sini, P2 out itu 100%-nya gas, kemudian ada penurunan temperatur dari 32 menjadi 29, dan ada pressure drop sebanyak 200 di sini. Kemudian kalau kita lihat molar flow-nya sama. Di P1 out, output dari pompa. Ini kalau kita lihat, ini kan dia keluarannya dari liquidnya ada perbedaan temperatur sedikit. Kemudian ada delta P, ada peningkatan pressure menjadi 700 karena kita masukkan delta P-nya tadi 200. Kemudian tidak ada perubahan molar flow. Begitu juga untuk P3 out, ini hanya ada perbedaan pressure dan juga temperatur sedikit. Nah, adanya penurunan pressure temperatur. Kemudian kita bisa masukkan komposisi juga. Ya, kalau kita lihat di sini hanya komposisi etan yang kita dapatkan. Oleh karena itu kita bisa menggunakan workbook di home. Kemudian kita lihat komposisi di sini. Untuk masing-masing komposisinya di luaran P3 out itu yang paling banyak adalah N-butan, karena N-butan ini dalam fase gas pada temperatur kalau kita lihat P3 out ini temperaturnya 32 derajat Celcius. N-butan berada pada fase liquid. Kemudian di P2 out kita lihat N-butan di sini 22%. Ya. Begitu juga dengan material komposisi material yang lain pada P3 out dan juga P2 out sebagai outlet dari simulasi ini. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kasus ini. Semoga mudah dipahami. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.